Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal asatidah al-fudala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program pembelajaran ilmu nahwu. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah eh, kita sampai pada pelajaran yang kedua. Benar di sini Ustaz, ada Susani. Nah, Ustaz. Baik, saya bacakan dulu ya. Hifdzus sirri, hifdzus sirri, hifzu itu menjaga ya. Hifzu artinya menjaga. Asirri artinya rahasia. Asirri artinya rahasia, menjaga rahasia. Asirru ya. Hifzu sirri artinya menjaga rahasia. Sir itu artinya rahasia. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru, afsha yubshi. Afsha yubshi itu artinya eh, menyebarkan, menyebarkan. Afsha yubshi artinya menyebarkan. Tajawaza yatajawazu. Tajawaza yatajawazu artinya melampaui atau melewati. Tajawaza yatajawazu artinya melampaui atau melewati. Idza'atun, idza'atun atau intisyarun artinya tersebar. Ya, idza'atun intisyarun artinya tersebar. Ya. Sya'a yashi'u ini fi'il ya. Sya'a yashi'u artinya menyebar atau tersebar juga ya, sama ya. Sya'a artinya yang tersebar. Tapi ini fi'il. Kalau iza'atun itu dia isim. Tullabun, jelas ini ya, tullabun. Ya. Adyaku, ya, adyaku. Adyakutnya lebih sempit. Ya, lebih sempit atau paling sempit. Lebih sempit atau paling sempit. Dari kata doyik. Doyik itu artinya sempit ya. Kalau adyak artinya lebih sempit atau paling sempit. Ifsya'un, ifsya'un ini isim ya dari afsya yubsyi ifsya'un. Dia isimnya ya. Kalau afsya kan fiilnya menyebarkan. Kalau ifsya'un ini artinya menyebarkan juga, tapi dia isimnya. Aula ya, aula itu artinya lebih utama. Ya, persamaan dengan abdol. Aula sama dengan abdol, abdol, abdolu lebih utama. Aflata yuflitu lepas. Ya, aflata lepas atau terlepas ya, lepas atau terlepas. Aflata yuflitu. Ya, demikian itu kosakata baru ya. Silakan ditulis ya artinya. Ini kosakata baru ini nanti ada di teks bacaan ya. Nanti ada lebih jelas nanti ada di teks bacaan. Baik, saya bacakan ya. Dan saya artikan. Nasuhal ustazu tullabahu. Ya, ustadz itu menasihati para muridnya. Ya, ustadz menasihati para muridnya. Faqala, maka dia berkata,
Innal ladzi yufshi sirrahu yadlimu nafsahu. Sesungguhnya orang yang menyebarkan rahasianya, ya, yang menyebarkan rahasianya, yadlimu nafsahu, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Ya, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Wa qara'a alaihim ma qalahu al-jahidhu. Wa qara'a alaihim ma qalahu al-jahidhu. Ya, dan ustadz itu ya kepada membacakan kepada para muridnya maqalahul jahidhu, apa yang dikatakan oleh al-jahid. Al-jahid ini, ya, kita lihat sini catatan kakinya, ya, bernama Abu Usman Amr bin Bahar al-Jahid, bulida bil Basra alf am mi'a wa sitta wa salasa wa sittin min al-hijrah. Ya, wa kana katiban kabiran wa lahu mu'allafat adabiyah. Utufiya am 255 min al-hijrah. Namanya adalah Abu Usman Amr bin Bahar al-Jahid, dilahirkan di Basrah, ya, tahun 163 Hijriah, al-Muwafiq yang bertepatan pada tahun Sabumiyah wa Samanin Miladiyah, bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Wa kana katiban kabiran, dan beliau adalah seorang penulis yang terkenal. Walahu mu'allafat adabiyah, dia memiliki tulisan-tulisan tentang sastra. Waktu fi'am, dan beliau wafat, ya, beliau wafat tahun 255 Hijriah, al-Muwafiq Samanumi'a wa Tis'a Sittin Miladiyah, bertepatan pada tahun 869 Hijriah. Yaitu, ya, tentang eh, sedikit tentang al-jahil. Wasirru abqaqallahu idza tajawaza sadra sahibihi wa aflata min lisanihi ila udunin wahidin. Ini perkataan Jahiz, ya. Perkataannya Jahil. Rahasia itu, ya, abqaqallah, semoga Allah memberikan, apa namanya, abqaqatinya, semoga Allah senantiasa memberikan, eh, kalau abqa itu artinya kekal, ya. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, ya, kepada kamu, ya, atau kesehatan kepada kamu, karena kalau kekal tidak ada orang yang kekal. Iya. Idza tajawaza sadra sahibihi, apabila rahasia itu melampaui, ya, sadra sahibihi, dada pemiliknya, ya, dada pemiliknya, ya, atau hati yang ada pada pemiliknya, wa aflata min lisanihi, dan terlepas dari lisannya, ila udunin wahidin, menuju kepada satu telinga, ya, satu telinga, walaysa hina idzin bisirrin, maka tidak lagi dinamakan rahasia, tidak lagi dinamakan rahasia. Bal dzaka aula bil idza'ah, bahkan itu lebih pantas bil idza'ah, untuk disebarkan, untuk disebarkan. Wa inna ma bainahu wa baina an yashi'a an yudfa ila udunin saniyatin. Sesungguhnya antara dia dan antara an yashi'a,
dan antara apa yang tersebar, ya, an yudfa ila udin saniyah, ya, yaitu tatkala di yudfa itu dafa itu artinya didorong, ya, atau didorong, ya, atau disampaikan, ya, atau diteruskan ila udin saniyah kepada eh, telinga yang kedua. Wa sadru sahibil udun as-saniyah adyaq, dan dada pemilik uzun yang kedua itu adyak, lebih sempit. Bahwa ila ifsyaihi asra, ya, maka tersebarnya rahasia itu adalah lebih cepat, ya, dan tersebarnya rahasia itu lebih cepat. Summa qala al-ustad, kemudian ustad itu berkata, man yubsi sirrahu yasir abdan li ghairihi, barang siapa yang menyebarkan rahasianya, maka dia akan menjadi hamba bagi yang lainnya. Faman yarda an yasira abdan wa qad khalaqahu Allahu hurran karima. Maka siapakah yang ridho untuk menjadi seorang hamba padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia sebagai orang yang merdeka lagi mulia. Ya. Jadi intinya di sini eh, adalah nasihat sang ustadz kepada murid-muridnya, yaitu pentingnya menjaga rahasia, ya, karena kalau kita membuka rahasia kita, artinya membuka aib-aib kita, maka kita akan menjadi hamba bagi orang lain, dan tentu tidak ada orang yang menjadi budak bagi orang lain, karena Allah telah menciptakan kita sebagai hamba yang merdeka lagi mulia. Ya, barangkali ini Ustaz yang bisa saya jelaskan, ya. Ada yang mau bertanya sini, silakan. Ada pertanyaan sini tentang teks bacaan ini? Silakan. Kalau tidak ada, kita beralih ke latihan-latihan. Tidak ada, Ustaz? Tidak ada, ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan-latihan. Latihan satu ini ada kaitannya dengan teks bacaan di atas. Ya, silakan siapa yang mau mencoba dulu? Pertama, Ustaz Hendri dulu, silakan Ustaz Hendri. Iya, nah, Betul. rukmun aw, rukmun awal amma amma za tahaddatsa al-ustaz, apa yang ustaz ceritakan, hifdzul sirr, Ya, tentang menjaga rahasia. Rahasia itu. menjaga rahasia, Tahaddas al-ustad an hibzi sirri. alas An hifdzul sirr. an hibzi as-sirri atau hibzi sirri, ya. Ustadz berbicara tentang menjaga rahasia. Nomor dua, Ustadz siapa di sini? Ada Ustadz Muhsir. Silakan Ustadz Muhsir. لماذا يش... لماذا يشيء سر إذا خرج من لسان صاحبه؟ Artinya, Mengapa yashi'u? tersebar. Mengapa tersebar rahasia jika
keluar dari lisan lisan Pemiliknya. pemiliknya. lisan pemiliknya. Ya, Mengapa tersebar rahasia jika keluar dari lisan dari lisan pemiliknya? kenapa Ustaz? Kira-kira Ustaz? Kenapa Ustaz? Karena Lianna ya, mengapa tersebar rahasia jika keluar dari lisan pemilik? ya karena rahasia itu ya apa ya, Terjaga. ter tersampai apa an yudfa ila udun saniyah. Nahu Karena bainahu dia baina an yashfa an yudfa ila udhunan saniyah. ya ya karena kalau keluar itu kalau sudah disampaikan itu dikeluarkan oleh lisannya maka didengar oleh oleh Orang lain. orang lain. Hmm, Ketika sudah didengar oleh orang lain udun saniyah berarti bukan lagi rahasia, bukan lagi rahasia. Rahasia. Iya. Kenapa? Karena orang yang kedua ini juga akan menyampaikan lagi ke orang lah orang lain begitu. Orang lain. Iya, begitu saja ya. Jadi jawabannya ya li'anna syirra ya an yashi'a yudfa'a ila udunita Tani. thaniya San. udhunu sahibul udhun thaniya adyaq fa huwa ila ifsyaihi asra. Ya ini sekali lagi nih ini Al-Jahid ini dia seorang sastrawan ya. Jadi bahasanya bahasa sastra ini. Jadi kita tidak langsung mudah untuk mencerna bahasa-bahasa sastrawan ini harus kita pahami baik-baik, renungi baik-baik, baru kita bisa pahami. Ya, jadi Al-Jahid ini seorang sastrawan ya, sebagaimana tadi yang saya tadi bacakan tentang biografi singkatnya, beliau itu seorang penulis, ya, seorang sastra dia, sastrawan. Ya, jadi bahasa-bahasa sastra yang tadi dia sebutkan dalam perkataannya ini. Baik, kita lanjut saja latihan tiga, nomor tiga. Siapa lagi di sini ada? Saat Supri, silakan. Saat Supri. Nah, Ustaz. Mada yahdusu liman yubshi sirrahu. Mada apa yahdusu apa yang terjadi Apa yang terjadi? liman Liman yushfi bagi orang liman bagi orang yang menyebarkan rahasianya. sirrahu rahasianya. Rahasianya. Ya,
Apa jawabannya, Ustaz? Mayush sirrahu yasir abdan Abdan. li ghairi. Iya, betul. Abdan li ghairi. Artinya, Sir abdan li ghairi. Dia akan menjadi hamba bagi yang lainnya. iya. Jadi siapa yang, Siapa yang menyebarkan rahasianya akan menjadi hamba. ya, Ab- Hamba bagian lain, bagian lainnya. ya, dia akan menjadi hamba bagi orang lain. Atau dia menjadi hamba orang lain Bagi gitu. orang lain. Menjadi Hamba budak orang. ya. Budak ya. Menjadi budak bagi orang lain. Nomor 4, sini ada Ustadz Mustamin, silakan. Nah, Ustaz, Silakan Ustadz Mustamin. Nomor 4. tufsi syirkah limadha? Eh, La. apakah kamu tufsi Menyebarkan. menyebarkan eh, syirkah keburukan, Sirroka. syirkah keburukan? Siap. Rahasiamu. Rahasiamu. Oh, rahasiamu, ya namanya syirkah rahasiamu. Eh, la, La. 5 aja. eh, Mengapa? lianna eh, Mayarda. Sirra. Abdan. Wakadu. Paman yardo. umay Paman yardo. khalaqahullahu An, an yasira abdan. yashiran abdan li ghairihi Wa qad khalaqahu Allahu hurran. Wa qad khalaqahu Allahu hurran. hurran karima. Ya, artinya Ustaz, Eh, siapa yang ridho, Tutup Ustaz. siapa yang suka menjadi hamba orang lain, padahal Allah padahal Allah Menciptakan menciptakannya sebagai orang yang merdeka lagi lagi mulia. hur, hurri, hurrian, Hurran, 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 hurran itu artinya merdeka ya. Hurran, merdeka. hurran, karima, merdeka dan mulia. apa Ustaz? Iya, Hurran kah Ustaz? Merdeka. ya merdeka. Orang yang merdeka. Hurran itu orang yang merdeka. Hurran artinya orang yang merdeka. Baik, ada pertanyaan di sini, Zat, terkait latihan-latihannya. Kalau tidak ada, kita pindah ke pembahasan kita, yaitu alismul mu'rab wal ismul mabni. Pembahasan kita malam ini ada tentang isim mu'rab dan isim mabni. Isim mabni. Ya, apa itu isim mu'rab? Apa itu isim mabni? Insya Allah akan kita pelajari malam ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, saya langsung saya jelaskan. Di sini ada 4 kolom ya. Kolom pertama tentang al-jumlah. Jumlah itu artinya kalimat ya. Kolom yang kedua al-isim, isim. Kolom yang ketiga nau'uhu, jenis isim. Ya, nau'uhu artinya jenis. Sebab artinya sebab. Asbab. Sebab apa sebabnya? Nasuhal ustadu tullabahu. Nasuhal ustadu tullabahu. Ustad itu menasihati
para muridnya. Ya ini kalimatnya ya. Mana isimnya? Ustaz. Isimnya adalah al-ustad. Iya, ada isim. Ya, adalah ustadznya. Isim. Nau'uhu, apa jenisnya? Jenis isimnya itu, ustadz itu adalah mu'rab. Ya, dia dikatakan isim mu'rab namanya. Isim mu'rab. Ya, dalam ilmu nahu, dia dinamakan isim mu'rab. Kenapa? Apa sebabnya dia isim mu'rab? Itu dia. Pertanyaannya, kenapa dikatakan dia al-ustadu itu isim mu'rab? Nah, ini jawabannya. As-sababu, sebabnya adalah yataghayyaru akhiruhu hasaba mauqihi fil jumlah. Yataghayyaru akhiruhu hasaba mauqihi fil jumlah. Ya, sebabnya adalah karena berubah akhirnya, akhir kata itu, dia di akhir kata itu, ya, atau di akhir huruf ya dari kata itu berubah. Hasaba mauqihi fil jumlah. Ya, berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Ya, jadi al-ustadz itu bisa berubah ya. Dia bisa doma, bisa fathah, bisa kasrah. Ya, bisa al-ustadu, bisa al-ustadzah, bisa al-ustadi. Ya, itu dinamakan isim mu'rab karena huruf akhirnya itu bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya dalam sebuah kalimat, tergantung posisinya dalam sebuah kalimat. Ya, itu ya. Jelas ya? Baik, yang kedua, karramatullabu al-ustada. Ya, di sini al-ustada dengan fathah ya. Kalau tadi kan dengan domah, sekarang dengan fathah al-ustada. Isimnya adalah al-ustad. Ya, dinamakan jenisnya mu'rab namanya, isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena akhir dari huruf tersebut ya, akhir dari kata tersebut, huruf dari kata tersebut itu berubah, berubah-ubah sesuai keadaan dalam kalimat, sesuai kedudukan dalam kalimat. Ya. Yang ketiga, hada kitabul ustadi. Ya, ustadi ya, bukan ustadu tapi ustadi. Dikasrohkan ya. Ini juga dinamakan isim mu'rab. Ya, al-ustadi isim mu'rab juga. Kenapa? Tadi karena berubah akhir katanya. Akhir kata berubah. Ya, bukan lagi ustadu, bukan lagi ustada, tapi ustadi. Ya. Ini dinamakan isim mu'rab. Jadi ustadz sini dia isim mu'rab. Karena bisa dibaca al-ustadu, bisa al-ustada, bisa al-ustadi. Ya. Isim mu'rab adalah isim yang berubah-ubah akhir dari huruf. Ya, akhir dari huruf sebuah kata itu sesuai keadaan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Yang di bawahnya, huwa ila ifsyaihi asra'u. Ya, huwa ila ifsyaihi asra'u. Dia lebih cepat apa namanya tersebarnya ya rahasia tersebut. Ya, di sini isimnya mana? Isimnya adalah huwa. Huwa ya. Kedua. Jenis isimnya adalah mabni namanya, bukan mu'rab. Mabni. Kenapa mabni? Yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Karena akhir dari kata tersebut, ya huruf dari kata tersebut itu tetap pada satu keadaan. Ya, tetap pada tetap pada satu keadaan. Ya, atau pada keadaan yang satu. Ya, artinya dia tidak berubah-ubah ya. Huwa saja, ndak ada huwi, tidak ada, selalu huwa. Itu maksudnya. Ya, sama juga yang di bawah ini za juga itu isim, dia mabni
Karena zaka itu tidak ada tidak pernah berubah, selalu zaka. Tidak ada zika, tidak ada juga zuka, selalu dia za gitu. Yang berikutnya alladzi, innal ladzi yubsi sirrahu yadhi nafsahu, alladzi juga itu isim mabni karena dia tidak berubah juga. Alladzi bukan alladzu, bukan alladza tapi alladzi. Yang berikutnya man yubsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Man, ya mam juga ini mabni ya, bukan mu'rab karena dia tidak berubah-ubah. Ya, tidak pernah min, ya tidak pernah manu atau mani atau mana, selalu dia man, selalu dia disukunkan. Yang berikut juga man yardu an yasira abdan li ghairihi. Ya, man di sini juga isim mabni namanya karena dia tidak berubah-ubah. Selalu man saja, bukan manu, bukan mini, mani, bukan juga mana. Begitu. Demikian, Zat. Ada pertanyaan sini? Silakan, ada pertanyaan. Ustaz Muhsir, Ustaz Henry. Tentang anu nih, Ustaz. Ya, Itu kan ciri-ciri isim itu kan ada alif lamnya, ada tanwin. Kemudian ini man dan za ini kenapa masuk isim, Ustaz? ya, baik. Madazza, ya. Zaka aula bil idza'ati. Za itu dia adalah isim. Ya, kenapa isim? Karena za itu adalah isim isyarah namanya ya. Itu zaka artinya zalika, isim isyarah. Semua isim isyarah itu dinamakan isim, makanya dinamakan isim isyarah. Zaka, zalika, tilka, ya, ya, itu dinamakan isim isyarah. Isim isyarah. Jadi zaka atau zalika sama, ya. Isim isyarah. Ya. Berarti anu ini Ustaz menunjukkan sesuatu tapi belum jelas. Begitu Ustaz ya, isim isyarat. Isim isyarah itu Ustaz, kata tunjuk. Tunjuk ya, begitu Ustaz ya. Ada hadihi, ya ini, ya kalau yang jauh pakai zalika, tilka itu untuk yang jauh. Kata tunjuk yang jauh. Kalau yang dekat pakai hada hadihi. Dia jelas Ustaz, karena ditunjuk, sudah ditunjuk, sudah jelas Ustaz itu. Iya, jadi semua isim isyarah itu dinamakan isim. Iya, begitu ya. Jelas ya. Itu saja kesimpulannya. Semua isim isyarah itu dinamakan isim, maka dinamakan dia isim isyarah. Ya, artinya kata tunjuk. Yang kedua man, di sini ditanyakan kenapa man adalah isim? Ya, man itu ada dua di sini disebutkan. Ada man yang berarti isim syarat namanya. Ya, man yubshi sirrahu yasir abdan, dia namanya isim syarat namanya, isim syarat. Isim syarat namanya, isim syarat. Isim yang mempersyaratkan. Kalau man yang kedua, man yardu an yasira abdan li ghairihi, ini man istifham namanya. Isim istif, isim istifham. Ya, jadi man itu ada dua, bisa dia isim syarat namanya, isim syarat atau isim istifham. Isim istifham adalah isim pertanyaan,
pertanyaan. Jadi semua semua kedua-duanya ini dianggap sebagai isim, bukan fiil, bukan huruf. Demikian. Saat Muhsin. Oh, Lagi berarti yang pertanyaan? kita pelajari yang pelajaran lalu itu bukan pembatasan Ustaz di ciri-ciri isim di yang pelajaran anu itu tentang isim ada alif lamnya, ada tanwin, ada Siapa Kak? Barang siapa? berarti itu ciri-ciri ya bukan pembatasan. Ah, masih ada lagi isim lain. Iya, betul, Ustaz. Iya, bukan pembatasan, betul. Betul, Ustaz. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, Alfonsus. Ya, silakan. Ini judulnya ini isim mu'arabu dan isim mabni ini isim yang bisa berubah dan isim yang tidak tidak berubah. Ya, benar. Iya, 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 baik. berubah ya, berubah harakat akhirnya ya. Harakat akhir dari sebuah kata, kalau isim mabni itu tidak berubah seperti huwa. Huwa terus ya, wa. Bukan bukan wi, bukan huwi, bukan hu. Selalu dia fathah. Huwa. Dan beda dengan al-ustadu, bisa al-ustada, bisa fathah, bisa kasrah, al-ustadi. Tapi kalau huwa, za, alladhi, man, itu tidak berubah itu, tetap begitu. Ya, dimanapun dia posisinya tetap begitu, tak berubah. Ya, demikian. Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Ya, ya ini al-bahs ini anu ya, penjelasannya, ya penjelasannya tidak perlu saya jelaskan karena sudah saya jelaskan tadi. Ya, tidak perlu saya bacakan ini karena sudah saya jelaskan di kolom tadi secara langsung. Kita langsung saja ke kaidah saja, ke kaidahnya, kaidahnya. Al-qaidatu yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabniin. Isim itu terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Ya, isim yang dapat berubah, isim yang tidak berubah. Tetap. Isim mu'rab, apa itu definisi isim mu'rab? Wal ismul ladzi la yalzamu akhiruhu halatan wahidah. Yaitu isim yang tidak ya tetap ya akhir huruf kata itu pada keadaan yang satu. Artinya dia tidak tetap pada keadaan yang satu. Dia berubah-ubah harokat akhirnya. Ya, contoh Khalidun. Khalidun itu berubah-ubah ya. Hadara Khalidun dengan doma. Ra'aitu Khalidan dengan fathah. Salamtu ala Khalid dengan kasrah. Nah, ini jadi Khalidun, Khalidan, Khalidin. Ini dinamakan isim mu'rab karena keadaan akhir itu ya, akhir dari huruf kata tersebut itu tidak tetap pada satu keadaan, tetapi berubah-ubah. Eh, Adapun isi mabni ini kebalikannya, kebalik kebalikan dari isi mu'rab, dia tetap pada satu keadaan, tidak berubah-ubah harokatnya. Contoh, alladzi, lihat alladzi ini ada perubahannya.
Hadaral najaha, ra'aitul ladzi najaha, wa sallamtu 'alal ladzi najaha. Jadi kata alladzi ini tidak berubah ubah dia harokatnya, tetap yang dinamakan isim mabni. Ya. Jadi di antara isim mabni itu adalah pertama domir. Ini adalah masuk dalam isim mabni. Domir seperti gua, ana, antum, anti, ya itu kata ganti ya, kata ganti orang atau kata ganti benda. Yang kedua isim isyarah. Isim mabni seperti za, hadihi, dalika, hada, tilka. Yang ketiga isim mausul, ya kata sambung, alladzi, alladina, allati, allati, ya kata sambung ya, kata isim mausul namanya. Yang keempat isim isyarat, isim syarat namanya, isim syarat namanya, yaitu pensyaratan. Man yubsi artinya siapa saja yang menyebarkan rahasianya, maka dia akan menjadi budak bagi orang lain. Yang terakhir adalah isim istifham. Ya, isim istifham, isim pertanyaan. Seperti man yardo an yasira abdan negeri, siapa yang rela menjadi budak bagi orang lain. Ya, ini dinamakan isim-isim mabni. Ini harus kita hafal. Ada domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim syart, ada isim istifham. Jadi semuanya dinamakan isim-isim mabni. Ya. Wal isim mabni yu'rab hasba mauqifil jumlah. Isim mabni itu di'rabkan sesuai kedudukannya dalam kalimat. Ya demikian Ustaz. Kaidahnya. Ada pertanyaan ini? Silakan. Silakan Ustaz. Yang bertanya. Siapa? Itu anu juga Ustaz, kalau domir misalnya yang kata gantinya itu masuk mabni atau mu'rab itu. Iya, domir Ustaz. Domir kan kata ganti ya. Kata ganti benda atau kata ganti orang itu semuanya dia mabni. Huwa, ana, antum, nahnu, iya. Tidak, contohnya tadi di atas tadi Ustaz, yang apa itu, isim domir mutasil Yang mana Ustaz? Yang mana? yang hu tadi itu masuk domir kah Ustaz? Iya, domir juga tuh. Iya, domir mutasil, domir yang bersambung. Domir kan ada yang sudah kita pelajari ya. Domir kan ada domir mutasil, ada domir munfasil. Iya. Mutasil itu yang bersambung. Iya. Seperti ro'aituhu, hu itu ya, hu dia. Iya. Ya ro'aituhu. Berarti hu ini domir mutasil karena dia bersambung dengan fi'il. Ada juga domir munfasil. Domir munfasil domir yang berdiri sendiri seperti huwa, ana, nahnu, antum. Itu dinamakan isim domir munfasil, artinya yang terpisah, yang tidak bersambung. Ya demikian Ustaz. Yang bersambung itu juga anu Ustaz, mabni ya. Ya, jadi semua domir, apakah domir bersambung, apakah domir tidak bersambung, munfasil atau muttasil, semuanya dia mabni. Oh begitu ya. Ya, Itu biasa dalam kalimat itu kita dapatkan anu Ustaz ya, kalau umpamanya bihi itu masuk domir ya. Umpamanya bihi di dalamnya. iya, domir itu Ustaz. Domir Tapi itu namanya domir. ndak berubah, tapi berubah anunya Ustaz, harakatnya. Fihi. Tetap Iya, mabni. tapi tetap dia dianggap sebagai isim mabni Ustaz. Oh begitu, dia biar berubah anunya di harakatnya dia. Iya, meskipun berubah harokatnya, karena dia sebagai domir,
Maka domir itu dia harus mabni dia keadaannya. Hmm. Oh, Begitu sih. tetap dikategorikan mabni di. Iya. Seperti yang anu itu kata-kata anu juga tas artinya nama kota bukan asal Arab seperti Makkah. Masuk juga itu ya? Oh, bukan itu bukan mabni itu, Ustaz. Oh, Mamnu minas sarf. oh begitu di. Jadi ada perbedaan antara mabni dengan mamnu minas sarf. Jadi mamnu minas sarf itu bagian dari mu'rab, bagian daripada isim mu'rab dia. Cuma dia namanya mamnu minas sarf namanya. Tapi dia masuk dalam Oh, kategori isim mu'rab, bukan isim mabni. Isim mabni ini yang ini saja Ustaz, yang antum harus ingat domir, isim isyarah, isim mausul, isim syart, isim istifham. Inilah yang dinamakan isim mabni. Adapun selain daripada ini, selain daripada 5 jenis ini, dia masuk dalam isim mu'rab namanya. Dan di antara isim mu'rab itu ada yang disebut dengan isim mamnu minas sarf namanya, seperti Makkah, ya, Ibrahim, ya, Ismail itu namanya mamnu minas sarf dia. Dia tidak dikatakan mabni, gitu, Ustaz. berarti ini pembatasan ini Ustaz di yang ini di masuknya Iya, pembatasan ini. Domir, pembatasan. Iya, isim syarat, tidak ada yang lain lagi ini. nggak ada. Hmm. Wah, ada, masih ada, Ustaz. Masih ada, seperti isim fi'il. Ada juga disebutkan isim isim fi'il juga, itu juga mabni. Cuma di sini tidak disebutkan dalam buku ini. Isim fiil. Ya, Contohnya Ustaz, isim isim fiil. fi'il itu seperti, Isimnya kata kerja begitu, isim fiil. iya, dia isim, tapi dia menunjukkan fi'il. Oh, Ya, cuma di sini tidak dijelaskan di sini dia. Ya, contoh seperti soh, 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 ya, s, so, ha besar ya, so sama ha, soh. Ini dinamakan isim fi'il namanya. Dia bukan bukan isim murni, bukan juga fi'il murni. Dia penggabungan antara isim dan fi'il, maka dinamakan isim. Begitu. Maka dinamakan isim fi'il. Karena dia penggabungan antara isim dan fi'il. Soh, soh itu artinya diam, diamlah. hmm. Ya, cuma itu tidak Sama dijelaskan, dengan Ustaz. Tapi akan ikut dipelajari itu. nanti juga ke depan, insya Allah. Hmm. Ya, ada lagi pertanyaan, Ustaz? Yang lainnya, silakan. Ustaz Bustamin, Ustaz Henry, silakan. Ustaz Supri. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan. Tidak ada, Ustaz? Baik, waktu kita tersisa 5 menit ya. Kita bermanfaatkan dengan latihan. Ya, tadrib awal, latihan pertama. Ayin fima ya'ti isma
al-mabniyya wa naw'ahu. Tentukan sebagai berikut isim mabni dari jenisnya. Ya, di sini kita disuruh untuk menentukan mana isim mabni dan jenisnya. Jenisnya itu ada 5 tadi itu ya. Tolong diingat-ingat itu ada 5 jenis itu isim. Tolong ditentukan dia masuk jenis jenis apa itu. Ya, silakan Ustadz. Siapa dulu pertama? Ustadz Henry dulu. Ustadz Henry, silakan. نعم أستاذ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, isim mabni alladhi, Jenisnya jenisnya isim isim mausul. ya isim mausul. Ya, apalagi Ustadz? Zalika Zalika ya, betul. isim mausul. Eh, Zalika isim apa? Isim isya? Isim isyarat. Isim Isyarat. isyarat. Ya, apalagi? Alladzina Alladzina. Jenisnya isim isim mausul. ya isim mausul. Ya, cukup. Ustadz Muhsir, lanjutkan. Hum, Hum. domir, Ya, jenisnya him, domir. domir. Hmm, Betul. domir. Domir. Iya, benar. Apalagi Ustadz? Kalau him juga masuk nih, Ustaz. Solatihim. Iya, masuk juga, masuk. Iya, Him, hum, masuk itu. Isim mabni itu. Karena iya. dia masuk dalam domir. Do, domir. Walaupun Kalau berubah-berubah, Ustaz dia. eh Walaupun berubah juga anunya. iya, Berubah harakatnya. meskipun iya, meskipun dia berubah harakatnya, tetapi dia tetap dikatakan isim mabni. Iya. Kenapa mabni? Alladzina. Ya, Kenapa tadi, Ustaz? iya. Artinya harakat terakhirnya kan tetap sukun kan. Hum, Hmm, iya, hum, him. Cuma bedanya cuma eh, tapi dia tetap sukun akhirnya. alladzina. Isi mausul. Iya, benar. Sekarang Mbak, Hum. cukup ya. Sekarang Hmm. berpindah ke poin B, Aba, ya, Alba. Coba Ustadz Supri. Nah, Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man Ya, Man, isim mabni. man Dia isim mabni, isim, jenisnya isim apa isyarah, jenisnya? Ustaz? Bukan, Ustaz. Isim I- syart. isim
Isim syarat Isim syarat. namanya. Isim Isim syarat. isim Syart. pensyaratan. Ya, isim Isim syarat. pensyaratan atau isim syarat. Isim syarat namanya. Apalagi Ustaz? Yang lainnya? Hmm. Domir, Bihi. Domir hi. Domir hu. hi, domir hu, Domir. Hu. Ya, hu, yufaqihu. Ya, kedua-duanya adalah isim mabni, hi sama hu. Mabni. Jenisnya apa? Mabni. Domir. Do, Isim domir. do, Domir. ya isim domir. Isim do, isim domir. Ya, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya latihan 1 ya. Karena waktu sudah habis ya. Adapun latihan 2 dan seterusnya, insya Allah nanti Ustaz Laure hari Rabu yang akan melanjutkan insya Allah. Sebelum saya tutup saya 1-2 menit, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum saya tutup, tidak ada pertanyaan, jelas ya. Ya intinya tolong di eh, pelajari lagi ya kaidah yang sudah kita tadi pelajari tentang isim mu'rab dan isim mabni dan jenis-jenis dari isim mabni tolong dihafalkan baik-baik dan dipahami. Demikianlah asadiah sekalian, asykurukum ala hudurikum wa musyarakatikum di hadil laila al-mubarakah insyaallah. Naltaqi insyaallah fi yaumil arbi'a ma Ustaz Laure biidznillah. Insyaallah saya ursil ilaikum at-tasjil di hadzal liqa insyaallah abra grup insyaallah. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanaka Asyhadu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum warahmatullahi Ustaz. Syukran jazakumullah khair. wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wa barakallah. Ila liqa. Wassalam.